Oke, kita akan ke pembelajaran hari ini, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ya, jadi cermin itu ada 3, cekung, cembung, dan refleks. Hari ini kita hanya membahas tentang cermin cekung. Nah, sebelum kita ke cermin cekung itu dia memiliki sifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Di cermin itu cahaya yang dihasilkan adalah cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, sekarang kita gambarkan dulu cermin cekungnya. Jadi cermin cekung itu bagian dalamnya itu lebih cekung dibandingkan bagian pinggirnya. Garis lurus sejajar dengan sumbu N itu disebut dengan sumbu utama. Dan pada cermin cekung nanti ada yang dinamakan dengan titik fokus. Ya, jadi fokus cermin yang disimbolkan dengan F, dan ada namanya jari-jari kelengkungan cermin itu disimbolkan dengan R, dan ada O ya. O itu titik pusat optik atau titik pusat dari cerminnya. Nah, di sini Ibu kasih keterangan F itu adalah fokus cermin, sedangkan R itu adalah jari-jari dari cerminnya. Dan ini nanti akan digunakan untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung. Kita bisa mencari besarnya nilai jari-jari. Itu dirumuskan R sama dengan 2 kali fokus, ya. 2 kali fokus. Misal kita di sini buat misalnya fokusnya adalah 10 cm. Berarti jari-jarinya berapa coba? Di situ kan udah dikasih rumus nih. R sama dengan 2 kali F, berarti 2 kali 10, jari-jarinya adalah 20 cm. Dalam artian kalau mau cari fokus, ya fokus itu berarti setengahnya dari jari-jari. Kemudian kita ke pembagian ruangan pada cermin cekung. Apa sih guna pembagian ruangan pada cermin cekung? Ini sangat berguna sekali dalam menentukan sifat bayangan yang akan dihasilkan oleh cermin cekung nanti. Jadi ini ada rumus praktisnya, cara menentukan sifat bayangan, ya. Dia diperbesar atau diperkecil. Jadi bayangan itu bisa diperbesar dan bisa juga kecil dari benda aslinya. Kita kembali menggambar cermin cekungnya, ada fokus, ada jari-jari. Dan sekarang kita buat nih pembagian ruangannya, ya. Ruang 1 itu dari titik O sampai ke F. Jadi O sampai ke F itu batas dari ruang 1, sedangkan ruang 2 itu dari jari-jari sampai ke fokus. Ruang 2, sedangkan ruang 3 itu lebih besar daripada jari-jari. Dan ruang 4 itu dia berada di belakang cermin, itu ruang 4. Nah, ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu berada di depan cermin. Sedangkan ruang 4-nya itu berada di belakang cermin. Jadi tolong diingat ya. Ini sangat penting. Karena apa? Kita nanti bisa dengan mudah menentukan sifat dari bayangannya. Ingat, ruang 1, 2, dan 3 itu di depan cermin, sedangkan di belakang cermin itu hanya ruang 4. Nah, untuk di depan cermin itu udah pasti nih bayangannya nyata. Pasangan nyata adalah terbalik, ya. Ingat-ingat, pasangannya nyata terbalik, sedangkan di belakang cermin sifatnya udah pasti maya. Maya itu sifatnya tidak nyata atau disebut dengan semu. Jadi pasangan maya adalah tegak. Ingat-ingat, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan sifat. Di depan cermin nyata terbalik,
Di belakang cermin itu maya tegak. Sifatnya ada lagi nih. Ada diperbesar, ada yang diperkecil. Nanti ada caranya. Bagaimana kita bisa menentukan bayangan itu diperbesar atau diperkecil. Nah, di sini Ibu kasih keterangan ruang 1 itu antara titik optik O sampai ke F, ya, itu ruang 1. Ruang 2 dari fokus sampai ke jari-jari itu ruang 2. Ruang 3 itu lebih besar daripada jari-jari. Sedangkan ruang 4 dia berada sendirian di belakang cermin. Di belakang cermin berarti sifatnya maya dan tegak. Ingat-ingat, pasangan maya adalah tegak, pasangan nyata adalah terbalik. Sekarang kita menentukan nih, tadi kan udah 2 sifat kan, bisa nyata atau terbalik, bisa maya, tegak. Sifat pada cermin cekung. Nah, sekarang kita menentukan sifatnya. Ada satu lagi nih, diperbesar atau diperkecil. Caranya gampang, makanya perhatikan video ini dengan seksama ya, dengan teliti. Ini kita punya rumus, tapi rumusnya gampang. Rumusnya ini penambahan aja kayak anak SD ya. Ruang benda ditambah dengan ruang bayangan, hasilnya harus sama dengan 5. Ingat-ingat, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, itu berarti dia diperbesar ya. Kalau ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, berarti sebaliknya dong. Berarti dia diperkecil. Ini konsepnya ya. Ini konsep yang harus kalian ingat. Ini untuk cermin cemu juga sama, nanti untuk lensa juga sama. Ini konsep. Jadi konsep ini harus diingat supaya kita mudah untuk menentukan sifat bayangannya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu fokusnya dengan jari-jari pada cermin cekung ya. Misalkan di sini Ibu menggambarkan bahwa bendanya akan terletak di ruang antara O dan F. Berarti itu ruang berapa tuh? Antara O sama F. Iya bener, itu adalah ruang 1 ya. Nah, itu Ibu buat tulisan ungu ya. Bendanya berada di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang mana dong? Tadi hasilnya harus berapa? Harus 5 ya. 1 ditambah dengan berapa supaya hasilnya sama dengan 5? Ayo, ini pelajaran anak SD nih. 1 ditambah berapa supaya hasilnya sama dengan 5 ya. Supaya hasilnya 5, berarti ruang bayangan itu harus 4. Iya bener, karena 1 tambah 4 adalah 5. Misalkan, Bu gimana kalau misalkan 1 tambah 3? 1 tambah 3 4, bukan 5, berarti salah. Seharusnya ruang bayangannya adalah 1 dan ruang bendanya 1, ruang bayangan 4 ya, karena 1 tambah 4 adalah 5. Oke, sekarang kita menentukan sifatnya nih. Kita lihat, ruang 4 itu berarti dia di belakang cermin kan. Nah, sifat yang pertama adalah di belakang cermin. Oke, di belakang cermin tadi sifatnya apa? Ada 2 nih sifatnya tadi, maya dan tegak. Iya benar. Sekarang kita tulis dulu maya dan tegak. Oke, satu sifat lagi. Kita lihat ruang bayangan itu 4 nih, ruang benda 1. 4 dengan 1 mana nih yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 4. Dalam artian bahwa ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari ruangannya dong. Ruang bayangan 4, ruang benda 1. 4 lebih besar daripada 1. Nah, sehingga sifatnya yang keempat adalah diperbesar ya. Karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda. Itu dilihat dari angkanya. Oke, bagaimana? Nah, sekarang misalkan di sini Ibu gambarkan lagi supaya lebih paham. Ada titik fokus, ada
jari-jari ya. Sekarang ibu pengen buat bendanya di ruang antara F fokus dengan jari-jari. Berarti itu bendanya ruang berapa coba? Iya bener, itu adalah ruang 2. Ya, dicatat di bukunya. Ruang benda itu adalah ruang 2. Berarti ruang bayangan ruang berapa? Tadi hasilnya harus sama dengan berapa? Iya bener, hasilnya harus sama dengan 5. Ruang benda ruang 2 ditambah berapa supaya hasilnya 5? Ya bener, 2 harus ditambah dengan 3. 2 tambah 3 adalah 5. Oke. Nah, sekarang kita tentukan sifatnya nih. Ruang 3 itu letaknya di mana? Di depan cermin atau di belakang? Ternyata ruang 3 itu berada di depan cermin. Itu sifat yang pertama. Jadi, bayangan nanti akan dihasilkan di depan cermin. Oke? Di depan cermin, dia punya sifat apa tadi? Nyata, ya. Nyata pasangannya apa? Terbalik. Oke, nyata terbalik. Dan kita tentukan satu sifat lagi. Ruang bayangan 3 nih, ruang benda 2. Siapa yang paling besar? Ruang bayangan atau ruang benda, ya? Nah, ruang 3 sama ruang benda. Ruang bayangannya 3, ruang benda 2. 3 lebih besar daripada 2, artinya dia diperbesar. Oke? Jadi kalau bendanya di ruang 2, sifatnya pasti bayangannya ruang 3 ya. Nah, contoh soal yang berikut ini supaya lebih paham. Ya, ini gampang banget. Ini kayak pelajaran hitung-hitungan anak SD. Contoh soal yang ketiga. Misalkan fokus 10 cm. Kita pakai angka ya. Fokus 10 cm dan S itu adalah jarak benda. Jarak bendanya 12 cm. Misalkan ada soal gini nih. Fokusnya 10 cm, jarak benda 12 cm dari depan cermin cekung. Tentukan sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung. Nah, sebelum kamu menentukan sifatnya, sebaiknya digambar dulu deh di bukunya ya. Siapkan bukunya nih, alat tulisnya. Kita gambarkan dulu sumbu utamanya. Ya, garis lurus ya. Kita gambarkan sumbu utamanya, kemudian kita gambarkan cermin cekungnya supaya mempermudahkan kita menentukan sifatnya, fokusnya, dan jari-jari. Oke. Sekarang di soal cuma ada fokus nih, ya. Fokus 10 cm, kita tulis nih 10 cm. Jari-jari nggak ada di soal. Kita cari jari-jari dulu ya. Jari-jari itu adalah 2 kali fokus. Berarti 2 kali 10 cm. Itu adalah 20 cm. Kita tulis 20 cm. Nah, sekarang kita lihat benda itu jaraknya 12 cm. Kalau secara matematika, diagram Kartesius ya, 12 cm itu letaknya di ruang berapa? Itu berarti di antara 10 sampai 20 kan, antara fokus dan jari-jari. Kalau dia lebih kecil daripada 10 kan nggak mungkin, karena jaraknya adalah 12 cm. Jadi benda terletak di F dan F. Jadi di ruang 2 ya, karena 12 itu paling tidak ya 10 cm sampai 20 cm itu letaknya 12. Jadi 11, 12, 13, 14 sampai 20 itu letaknya di ruang 2. Kita tulis dulu ruang bendanya ruang 2. Berarti ruang bayangan ruang berapa nih supaya hasilnya sama dengan 5? Iya, ruang bayangan pasti dengan 3 ya, karena 2 tambah 3 adalah 5. 3 itu letaknya di mana? Di depan cermin. Oke, sifatnya adalah di depan cermin. Terus sifat berikutnya, kalau di depan cermin itu kan pasti nyata ya. Temen nyata apa? Terbalik. Oke, depan cermin nyata terbalik, dia diperbesar atau diperkecil? Lihat, ruang bayangannya 3 nih, ruang benda 2. 3 lebih besar daripada 2 kan? Berarti dia diperbesar. Oke, jadi di sini untuk menentukan diperbesar atau diperkecil, lihat ruang bayangannya ya, lihat angkanya. 3 lebih besar pada 2, berarti dia perbesar. Oke, supaya lebih mantap, sekarang kalian coba latihan soal ya.
Untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung, ini ada 4 soal nanti. Satu soal itu ada skornya, ya. Tentukan sifat bayangan pada cermin cekung, ya. Ada 4 soal. Coba kerjakan di buku latihannya. Dan kalau bisa kalian tonton videonya lagi. Supaya apa? Supaya benar-benar jelas dan benar-benar paham untuk menentukan sifat bayangan yang dihasilkan. Selamat mengerjakan.